Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita akan bahas ya materi kelanjutan dari pertemuan kemarin terkait metode persamaan non-linear ya. Dan materi yang selanjutnya adalah terkait interpolasi ya. Oke, sebelum mari kita buka dengan berdoa. Oke, metode selanjutnya yang akan kita bahas untuk menyelesaikan sistem persamaan linear adalah metode second ya. Nah, kekurangan metode dari Newton yang kemarin telah kita bahas ya, akan diperlukan turunan pertama atau F1 aksen gitu ya, dari Fx gitu ya, F1 F sulit ya untuk mendefinisikan persamaan yang telah diselesaikan. Untuk itu perkiraan berdasarkan diferensial beda hingga. Nah, second tadi, nah kita yang di sini ada yang kita cari adalah nilai xi per 1 ya. Samaan dimana x per 1 itu sama dengan xi min fxi dikalikan dengan xi min xi per 1, kemudian fxi min fxi min 1. Nah, dalam metode ini pendekatan menggunakan x gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini misalnya fx itu adalah x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 ya. Kita akan menyelesaikan menggunakan metode second. Dan pertama dulu diambil nilainya misalnya x1 x1 dan x2 sama dengan 3. Nah, x2 nilainya adalah 3. Nah, selanjutnya kita cari x3 dengan menerapkan yang tadi i plus 1 gitu ya. Nah, ini x3 itu kan didapat x2 itu x2 min fx2 x2 min x1 2 dengan 1 sehingga dihasilkan nilainya adalah 1,142. Selanjutnya samaan fx3 sehingga didapatkan ini adalah 1, iterasi selanjutnya adalah x2 min 1,36. Dan dengan menggunakan persamaan maka kita mendapatkan x4 dari x3 dan x2. Sehingga nah, satu ya, x2 ya, nah, ini 2 tetap ini x3 sini ya, x3 x4 ini x2 yang mendekati 0 ini.
berarti 0,00575. Jadi ini prosesnya ya. X1, X2, X3, kemudian X2, ini X2 jadi X1, kemudian X3 jadi X2, dapatkan. Oke, metode selanjutnya itu metode iterasi. Dalam metode iterasi ini digunakan suatu persamaan untuk memperkirakan nilai angka persamaan. Persamaan tersebut dikembangkan dengan fungsi fx sama dengan 0, sehingga parameter x berada di sisi kiri ya. Nah, dalam persamaan x sama dengan dx ya. Persamaan ini menunjukkan bahwa nilai x merupakan fungsi dari x, sehingga dengan memberikan nilai perkiraan awal dari akar dapat dihitung perkiraan baru dengan iterasi. Iterasi itu ini 1 sama dengan gxi. Nah, ini besar kesalahan ya. I per x1 dikalikan 100%. Kita masuk langsung contoh saja. Di sini, ini fungsi fx-nya. Kita gunakan metode iterasi nih. Nah, pertama, persamaan tersebut ditulis dalam bentuk x pangkat 3. Nah, ini pindah ke depan ya. Min x kuadrat plus 3x minus 3 ya. Jadi kalau maka x-nya, nah ini pangkat 3 sepertiga. Apa sepertiga itu dari ini. Ini kemudian x-nya. Kemudian diubah menjadi xi plus 1 ya, min x pangkat 2 plus 3x plus 3 pangkat 3. Apabila ditentukan perkiraan x awal x1 sama dengan 2, maka dapatkan x2 sama dengan ya, tinggal ditentukan saja. Ternyata nilainya adalah 1,92. Jadi x2 nya dengan apa itu dari galaknya nah, ya. X2 x1 bagi x2 kali 1%. Kemudian berarti cari x3 itu ya. Nah, di sini dia sebutkan besarnya ya, itu 1,7. Di galaknya tinggal di sini x3 menit. Semakin kesini semakin kecil, walaupun awalnya nih 16 galaknya, dan kesini makin kecil. Itu metode terakhir kita untuk penyelesaian sama yang ini ya, masih metode iterasi dari x nya ya. Nah, sehingga kita bisa menemukan tipe 1 jadi menggunakan
itu ya, yaitu 2,3 plus 2,2 min 3 kali 3 itu ya. Saya 3 itu ini dikali 2 x2 ya, 1 ya, 2 per 3 jadi 33. Nah selanjutnya ya tinggal sama caranya ya. Yang sama dengan standar hasil yang diberikan. Dan seterusnya mencari x seterusnya ya, kali 3 nih. Nah, 11 ini semakin sini R yang semakin besar. Tanpa kaca perhubungan pada itu hasil mendukung semakin samaan. Dan disebut sebagai divergen. Ini ada kemudian menggunakan ya. Nah, kalian gunakan metode yang tadi ya, iterasi ya. Dari persamaan tadi gunakan metode iterasi dan second itu ya. Dengan soalnya ini ya, persamaannya ini. Sebenarnya kalau iterasi. Nah, ya, dicoba ya, salah 1 dan 2. Ambil aja persamaannya aja ya. Jadi yang ini diabaikan saja ya. Nanti persamaan aja, kemudian oke, selanjutnya untuk pertemuan ini kita akan lanjutkan ya. Bab selanjutnya itu terkait interpolasi. Interpolasi itu berguna untuk harga tengah ya, nilai tengah antara titik data yang mempunyai order atau derajat ya, itu interpolasi. Nah, macam-macamnya tapi interpolasi yang yaitu di sini ada yaitu interpolasi terdiri dari interpolasi linear. Derajatnya dia hanya memerlukan 2 titik. Nah, misalnya di sini x fx ya, 1 2 3 4. Nah, ini 4 kembali. Jika x 1,3 ya, berarti dia letaknya di sini. Nah, di antara ini. Sama dengan 2 itu ya. Itu interpolasi linear. Nah, kemudian kalau interpolasi kuadratik itu derajat order 2. Berarti dia x 1,32 ini. Kemudian ada interaksi kubik ya, itu derajat, kemudian interaksi derajat atau order n plus 1 titik. Di sini semakin tinggi order yang digunakan, maka hasilnya semakin baik atau teliti ya. Nah, ini ya.
ini 9 ya, jadi makin mendekati ya. Penggambarannya gitu ya. Nah, kemudian kita bahas satu persatu. Di sini pertama adalah interpolasi linear. Caranya itu menghubungkan dua titik dengan sebuah garis lurus. Kata formulasi interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus ini. Ini yang harus kalian pahami terkait persamaan garis lurus, dimana f1x itu sama dengan fx0 ditambah x1 min fx2 dibagi x1 min x0 ya, x min x0 ya. Kenal di awal ya x-nya x ya. Dan persentase kesalahan untuk interpolasi linear itu ET, harga hasil perhitungan dikurangi harga sebenarnya dibagi harga sebenarnya ya. Misalnya diketahui suatu nilai tabel dari distribusi student T sebagai berikut, jadi T5% itu 2,15 dan segini. Nah, ditanyakan T4-nya berapa kan? Berarti kan diantara ini. Jadi, ya. Sekarang dimana X0-nya itu 5, F, 15, kemudian X1 2,5, F X1 2,571. Kemudian X sama dengan 4, maka Fx. Nah, ini yang ditanyakan tadi ya. Nah, jadi kita bisa menentukan nilai F1x, mana itu sama dengan Fx0. Nah, 1x1 itu ini di X1 dengan X0, X1-nya dikali dengan 4 dikurangi 5 ya. Atau X-nya dikurangi. Sini kita negatif-negatif. 2,2374 atau mendekati 2,237 ya. Oke, ya. Tiga itu 0,477, ya. Log 5 0,6. Ini nilainya. 0,43578. Nah, berarti itunya tinggal dimasukkan saja harga dari interpolasi dikurangi harga sebenarnya dibagi dengan angka sebenarnya adalah 1,49% ya. Interpolasi linear, pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataan sama dengan mendekati suatu harga tentu melalui garis lurus. Untuk membagi kondisi tersebut dilakukan sebuah interaksi dengan titik yaitu melalui order 2, 3, 4 dan seterusnya. Interaksi berikutnya yaitu interaksi kuadratik ya. Interaksi order 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik. Interpolasi ini memerlukan 3 titik. Ya.
integrasi interpolasi kuadratik itu interpolasi order 2 x a0 a1x plus a2x kuadrat. Ada a0 a1 2 a3 1 itu b1 min b2 x0 tambah b2 x1 a2 sama dengan sehingga f2x x min x0 kali x min 1 mendekatan dengan garis lingkup, sedangkan yang ini dengan kelengkung. Dengan b0 itu sama dengan fx0, b1 fx1 min f ini x2 min x1 yang untuk f x0. Kemudian untuk min x0 ditambah kalikan x min x1 ditambah b3 x min x0, nah ini 3 ya. Nah, ini b0 kosong nih, kalau b1 ini x min x0 2 x min x0 dikali x min 3 x min x0 ditambah dikali x min x sama b1 sama kayak 2 sama b3 itu adalah x3, x2, x1, x0. Oh ya. Jadi ini dibuat seperti ini atasnya ya. Jadi di sini f x3 min f x2 per x3 min x2 gitu ya. Yang ini ya. 3 x2 x1 x0. B. Kita pelajari f2 ini nambah x seterusnya. n x b0 b1 dan terusnya ya. Jadi kalau ada misal f3 berarti dia b nya itu sampai b f4 berarti b nya sampai b4 gitu ya. b0 b1 b2 b3 b4. Nah b4 nya x min x0 b4 kali x min x0 x min x1 x min x2 x min x3 gitu ya. Nah, itu adalah bf0 x0 kemudian b1 f x1
dan seterusnya misal 23 ya fx 3 x1 x2 x1 gitu ya, x0 semakin banyak gitu ya, dan n1 n2 x0 ya. Misalnya sebagai contoh ini, hitunglah nilai tabel distribusi yang 4% nih. Jika dikali ke 10% itu 1,47, jika 2,5 2,57, 3,5 fx02 ya, kemudian x1 ini fx1 nya 2,1, x2 3,365, kemudian b0 nya itu sama dengan x0 berarti sama dengan ini ya, 0 per x1 min x0, nah bisa kasih min 0,222, kemudian kedua fx2 min fx per x2 min x1 dengan f per x1 min x0 ya, nah, maka dihasilkan 0,0 3 berarti ya kita ini 1 2 1 lagi 3 x sama ya, dari ya 2 b0 plus b1 x0 b3 x masing tambah 2 4 5 0 1 2 3 ya, hasilnya maka ya saya aja b0 b1 b2 jadi dihasilkan nilainya adalah 0,7. Nah, kemudian tahu f3x 1 x min x2, jadi kemudian nilainya kemudian ada 2,01 ini kan berarti 0,0, kemudian dihasilkan nilai f3 2,1. Dan kesalahan interpolasi beda gunakan pada Rn itu adalah sama dengan f membuka xn plus 1 xn min 1. Nah, dikalikan xn 1 xn 2 dan seterusnya. Misalnya menghitung x1 xn plus 1 berarti x1 f x2 x1 x0. Nah, x min x1 4 titik ya.
kesalahan interpolasi terbagi. Lalu dimasukkan saja. 4-2,5. Nilainya adalah 115. 0,0315 ya. Selanjutnya kasih kode 1 kasih yang kuadratik ya. Jangan lupa ya latihannya yang tadi ada 2 yang